Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak Ibu dan rekan-rekan semua yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita akan melanjutkan kajian kitab hadis Sahih Muslim. Pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan pengenalan tentang kitab Sahih Muslim dan siapakah sosok Imam Muslim. Di antara kesimpulannya bahwa sebagaimana penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah, bahwasanya umat ini telah sepakat bahwa kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Sehingga bagi kita tidak perlu takut, tidak perlu ragu-ragu dengan derajat hadis yang ada di kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih atau tidak ya? Dapat dipercaya atau tidak ya? Karena apa? Karena sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi, umat ini sudah sepakat akan kesahihan Sahih Muslim, dan kitab ini adalah kitab yang paling sahih setelah Sahih Al-Bukhari, setelah Al-Quran. Dan di dalam mempelajari hadis Rasulullah SAW ada salah satu faidah yang mungkin tidak kita sadari. Apa faidahnya? Ya selain tentu kita faidahnya ya, selain kita tentu mengenal tentang Rasulullah, mengenal tentang sunnah-sunnahnya, di antaranya adalah kita banyak bersolawat kepada Rasulullah. Ya karena di dalam pelajaran hadis kita akan banyak menyebut nama Rasulullah, dan siapapun yang mendengarkan nama Rasulullah hendaknya dia bersolawat kepadanya. Allahumma sholli wa sallim alaih. Nah, ini salah satu faidahnya. Dan insya Allah kita akan mempelajari kitab ini secara runut dan bertahap, dan kita mengutamakan pemahaman terhadap suatu hadis. Jadi tidak ada patokan dalam satu pertemuan itu berapa hadis yang akan dipelajari. Ya. Misalnya pada pertemuan berikutnya kita akan memasuki kitab Al-Iman, diawali dengan hadis yang dikenal dengan hadis Jibril. Di mana hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibnul Khattab, berbicara tentang apa itu Islam, apa itu iman, dan apa itu ihsan. Hadis ini sangat panjang. Ya, bukan tidak mungkin dalam satu pertemuan hanya satu hadis. Karena hadisnya memang panjang dan juga membutuhkan pemahaman yang mendalam. Tetapi pada pertemuan-pertemuan tertentu seperti pada kesempatan ini, mungkin banyak hadis yang akan kita pelajari. Ya, karena mungkin hadisnya juga singkat, atau ada beberapa hadis yang mirip, sehingga secara makna kita jelaskan secara globalnya. Jadi setiap pertemuan itu berbeda-beda berapa hadis yang akan kita pelajari. Baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, teman-teman yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memulai pelajaran kitab hadis kita, yaitu ada pada muqaddimah Sahih Muslim. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa di antara pembeda kitab Sahih Muslim dengan kitab Sahih Al-Bukhari
Imam Muslim memulai kitabnya dengan ada pengantarnya, muqaddimahnya. Di dalam pengantar ini, di dalam muqaddimah ini, Imam Muslim menjelaskan tentang persyaratan-persyaratan yang beliau tekankan di dalam meriwayatkan hadis. Dan pada pertemuan ini kita akan mengulas, mengkaji beberapa poin-poin yang dimaksudkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Yang pertama yaitu wujubur riwayah anits thiqat wa tarkil kadzabin wa tahdhiru minal kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini poin yang pertama. Poin yang pertama, bab yang pertama pada pembahasan kesempatan ini tentang wajibnya meriwayatkan hadis dari para perawi yang terpercaya dan meninggalkan para pendusta, serta peringatan yang sangat keras tentang berbohong atau berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab ini Imam Muslim rahimahullah mengatakan annal wajiba ala kulli ahadin arafat tamyiza baina sahihir riwayati wa saqimiha wa thiqatin naqilina laha minal muttahamin, bahwa bagi setiap orang wajib baginya untuk bisa membedakan mana riwayat yang sahih, mana yang cacat. Dan hendaknya kita memastikan bahwa para periwayat itu adalah orang-orang yang terpercaya. Kemudian Imam Muslim melanjutkan bahwa hendaknya kita tidak meriwayatkan hadis dari orang-orang yang tidak terpercaya, dari para pendusta, dari orang-orang yang membangkang terhadap Islam, dan juga dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, ini yang dikatakan oleh Imam Muslim. Poin sangat penting. Kemudian Imam Muslim mencantumkan beberapa dalil berkaitan dengan hal ini. Di antaranya adalah yang pertama, beliau mencantumkan surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 282. Dan yang ketiga, surat At-Tolaq ayat yang kedua. Baik, dalil yang pertama yang dicantumkan oleh Imam Muslim terkait dengan wajibnya meriwayatkan hadis dari orang-orang yang terpercaya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian suatu berita dari orang fasik, maka telitilah, maka periksalah, karena bisa jadi kalian akan menyebabkan orang-orang bodoh itu suatu musibah yang mana pada akhirnya kita semua akan menyesal. Ya, kemudian Al-Baqarah 282 dan At-Tolaq ayat yang kedua yang maknanya bahwa kita diperintahkan untuk menjadikan saksi-saksi kita adalah orang-orang yang adil. Nah, berkaitan dengan tiga ayat ini, Imam Muslim rahimahullah mengatakan bahwa anna khabaral fasik sakitun ghairu makbul. Bahwasanya kabar, berita yang bersumber dari orang yang fasik itu tidak diterima. Apalagi kabar
atau berita yang dimaksud berkaitan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ayatnya jelas, in ja'akum fasikun, jika datang kepada kalian seorang fasik binaba'in, membawa suatu berita. Apa yang dimaksud dengan fasik di dalam ayat ini? Imam Ibnu Zaid, Imam Muqatil, dan Sahal bin Abdullah menafsirkan bahwa yang dimaksud dengan fasik adalah al-kadzdzab, pendusta. Jadi orang yang fasik yang dimaksud menurut Imam Ibnu Zaid, Imam Muqatil, Imam Sahal bin Abdullah adalah pendusta. Artinya pendusta. Kemudian menurut imam yang lain, Abul Hasan Al-Warraq, bahwa yang dimaksud dengan fasik adalah al-mu'lin bidzambi. Seseorang yang terang-terangan melakukan dosa. Itu namanya orang fasik. Ya. Minum khamr misalnya, dia terang-terangan dilihat oleh orang lain, menampakkan perbuatan dosanya, menampakkan perbuatan maksiatnya. Maka menurut Imam Abul Hasan Al-Warraq, al-mu'lin bidzambi, orang yang menampakkan perbuatan dosa adalah orang yang fasik. Maka kalau misalnya ada orang fasik, dia suka memamerkan dosanya, menampakkan dosanya, maka berita dari orang yang seperti ini itu tidak diterima. Ada juga yang lebih luas lagi berpendapat, seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Thahir, bahwa orang fasik adalah alladzi la yastahyi minallah. Orang yang tidak malu kepada Allah. Itu juga disebut sebagai orang yang fasik. Nah, berkaitan dengan ayat ini, Imam Al-Qurtubi di dalam kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau mengatakan bahwa fi hadhil ayah dalilun ala qabuli khabaril wahid idza kana adlan. Ayat ini merupakan dalil diterimanya suatu kabar, suatu hadis, walaupun hanya dari satu orang, jika yang menyampaikan itu adalah orang yang adil. Jadi selama yang menyampaikan adalah orang yang adil, walaupun dia sendirian, maka kabar itu diterima. Karena tidak mesti yang namanya kabar itu, yang namanya hadis itu disampaikan oleh 10 orang. Contoh misalnya hadis yang disampaikan hanya dari satu orang, yang dari Rasulullah. Itu hadis innamal a'malu binniyat. Jadi hadis innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung niatnya, itu yang menyampaikan dari Rasulullah itu hanya sahabat Umar. Padahal posisinya Rasulullah itu sedang berada di atas mimbar. Secara logika tentu yang mendengarkan banyak. Tetapi riwayat menunjukkan bahwa yang menyampaikan dari Rasulullah itu hanya satu orang. Maka di sini ditegaskan oleh Imam Al-Qurtubi tentang surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 bahwa itu merupakan dalil diterimanya khabar hadis, ya, walaupun dari satu orang selama dia adalah orang yang adil. Kemudian Imam Al-Qurtubi kembali menjelaskan, li'annahu innama amara fiha bitathabbut inda naqli khabaril fasiq. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk meneliti tentang sampainya khabar itu ketika dari orang yang fasik. Wa man thabata fisquhu batala qawluhu fil akhbar ijma'an. Kalau sudah terbukti bahwa yang menyampaikan khabar, yang menyampaikan hadis, yang menyampaikan berita dari orang yang fasik, maka hadisnya ditolak berdasarkan ijma'. Li'annal khabar amanah. Karena yang namanya khabar, berita, hadis itu amanah. Wal fisku qarinatun yubtiluha. Sedangkan kefasikan itu membatalkan amanah tersebut.
Ini mudah-mudahan bisa dipahami kenapa Imam Muslim mencantumkan dalil surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 tentang wajibnya meriwayatkan hadis dari orang yang terpercaya. Karena periwayatan dari orang yang fasik itu ditolak berdasarkan ayat ini. Kemudian Imam Muslim ya, mencantumkan hadis setelah ayat-ayat tadi ya. Beliau mencantumkan satu hadis yang beliau katakan sebagai hadis yang masyhur ya, karena memang sudah dikenal sangat banyak sekali, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibin." Barang siapa yang berbicara tentang suatu hadis, barang siapa yang berbicara tentangku suatu hadis dan hadis itu adalah dusta, maka dia salah satu pendustanya. Jadi orang yang meriwayatkan hadisnya hadis palsu, dan dia tahu hadis itu adalah hadis palsu, ya maka dia berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mengatakan, fahuwa ahadul kadzibin. Dia salah satu pendustanya. Ya mungkin sebagai gambaran ya, sebagai gambaran bahwa memang bukan tidak mungkin adanya para pendusta. Ya. Banyak sekali para pendusta-pendusta itu. Contoh, ada satu kisah ya. Ada satu kisah dalam suatu majelis, ada seseorang yang meriwayatkan hadis. Saya mendengar dari fulan, majelisnya banyak. Saya mendengar hadis ini dari fulan. Ya. Yang dia nukilkan itu adalah gurunya Imam Al-Bukhari. Kemudian tiba-tiba di tengah-tengah jamaah ada yang sambil nyabutin bulu ketiak. Ya. Lagi pengajian, ada yang sambil nyabutin bulu ketiak. Nah, kata yang sedang bermajlis ini kamu siapa nih? Kok nggak sopan? Ya. Dia mengatakan, ya, yang saya kerjakan ini sunnah. Kenapa? Nyabutin bulu ketiak. Sunnah tidak? Sunnah. Yang saya lakukan ini sunnah. Sedangkan yang Anda lakukan itu perbuatan dusta. Sesungguhnya yang Anda bicarakan itu sayalah orangnya. Dan saya tidak pernah meriwayatkan hadis itu kepada Anda. Nah, ini salah satu contoh. Sangat mungkin ada orang yang berdusta atas nama orang lain, padahal orang tersebut tidak pernah mengatakan sama sekali. Ya, ini salah satu contohnya. Maka tadi ditegaskan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam kitabnya. Ya kebayang ya, memang banyak, apalagi di zaman sekarang ya. Apalagi di zaman sekarang itu banyak sekali seseorang yang menukilkan perkataan orang, tapi padahal orang tersebut tidak mengatakan sama sekali. Kira-kira misalnya nih ada santri atau siapapun mengatakan itu si fulan mengatakan demikian, padahal dia nggak bilang sama sekali. Kita sakit hati nggak? Kita tidak ngomong begitu. Kita tidak berbicara tentang itu, tapi kok ada orang yang menukil bahwa itu perkataan saya. Nah, bagaimana kalau misalnya perkataan itu dinisbatkan kepada Rasulullah? Dia mengatakan Rasulullah mengatakan demikian, padahal Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Yang saya contohkan pada pertemuan sebelumnya misalnya adalah yang sebagian orang menganggapnya itu hadis, padahal bukan hadis. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Itu bukan hadis. Jadi kalau misalnya ada orang yang kekeh mengatakan ini hadis,
palsu juga hadis, maka ya palsu-palsu juga hadis, maka dia termasuk salah satu pendusta sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, fahuwa ahadul kadzibin. Atau contoh yang kedua yang saya sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya, bukan hadis tapi banyak yang menukil hadis, biasanya santri nih, ya. An-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Itu bukan hadis. Kita tidak memperdebatkan maknanya. Tapi kalau ini dikatakan apakah benar ini perkataan Rasulullah? Tidak benar. Rasulullah tidak pernah mengatakan itu. Pepatah Arab. Betul. Tapi bukan perkataannya Rasulullah. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk berhati-hati. Ya, untuk berhati-hati, tidak sembarang kita mengatakan ini perkataan Rasulullah. Maka para ulama mengatakan kalau kita ragu-ragu, kadang kita sudah hafal ya, sudah hafal hadis, kemudian pas karena mungkin di forum, tiba-tiba kita lupa tuh lafalnya, lafal pastinya. Ya. Maka para ulama mengatakan kalau kita ragu-ragu kalimatnya, hendaknya kita mengatakan di akhirnya, oh kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita khawatir kita mengatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua, bab taglid, babu taglidil kadzib ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang peringatan perbuatan dusta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab peringatan tentang berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di dalam bab ini Imam Muslim mencantumkan 5 hadis yang maknanya itu hampir mirip, hanya saja redaksinya berbeda-beda. Ya, beliau mencantumkan 5 hadis yang maknanya hampir mirip tetapi redaksinya agak sedikit berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dengan jalur yang berbeda-beda. Misalnya hadis yang pertama dari jalur sahabat Ali. Dari jalur sahabat Ali, pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La takdzibu alayya fa innahu man yakdzib alayya yalijin nar." Janganlah kalian berdusta atasku. Barang siapa yang berdusta atasku, maka dia akan masuk neraka. Hadis yang pertama di bab ini dari jalur Ali. Kemudian hadis yang kedua dari jalur sahabat Anas bin Malik. Ya, sahabat Anas bin Malik ini termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ya, mungkin di kesempatan yang lain ya kita akan juga berbicara tentang biografi sahabat ya. Tapi pada kesempatan ini karena banyak hadis yang akan dikaji, jadi kita tidak menguraikan apa terkait dengan biografi sahabat. Hadis yang kedua di dalam bab ini dari jalur sahabat Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'ammada alayya kadziban falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang sengaja berdusta atasku, maka ambillah tempatnya dari neraka. Kemudian hadis yang ketiga dari jalur sahabat Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar."
barang siapa yang berdusta atasku secara sengaja, maka tempatnya di neraka. Hadis yang ketiga tadi ya di bab ini. Kemudian hadis yang keempat, hadis dari jalur Al-Mughirah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad, faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya berdusta atasku itu tidak seperti berdusta atas seseorang di antara kalian. Maka barang siapa yang berdusta atas namaku, maka tempatnya di neraka. Kemudian yang terakhir di bab ini masih dari jalur Al-Mughirah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna kadhiban alayya laysa ka kadzibin ala ahad. Sesungguhnya perbuatan dusta atasku tidaklah seperti berdusta kepada seseorang manapun. Ya, artinya berdusta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh lebih besar, ya, jauh lebih besar. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan semua, jadi hadis dalam bab taghlidul kadzib ala Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan terhadap perbuatan dusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikatakan oleh para imam, diantaranya Imam An-Nawawi, fahuwa hadithun azimun fi nihayatin minas sihhah wa qila innahu mutawatir. Bahwa hadis ini yang tadi Ustadz bacakan, yang tadi saya bacakan, adalah hadis yang sangat agung, yang betul-betul sahihnya itu adalah valid. Dan bahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ini sampai kepada derajat mutawatir. Apa yang dimaksud dengan mutawatir? Nah, ini pelajarannya mustalah ya. Tapi paling tidak mengerti. Yang namanya mutawatir itu setiap tingkatan yang meriwayatkan itu banyak. Misalnya tingkatan sahabat yang meriwayatkan banyak. Tingkatan generasi tabi'in yang meriwayatkan banyak. Tingkatan yang setelahnya tabi'ut tabi'in yang meriwayatkan banyak. Ya. Jadi yang mendengar dari Rasulullah itu bukan satu orang, bukan dua orang, bukan tiga orang. Nah, berapa? Ini para ulama berbeda pendapat. Berapa minimalnya? Tapi mayoritas ulama mengatakan minimal itu 10 orang. Berarti kalau misalnya 10 orang yang mendengar dari Rasulullah, 10 orang dari kalangan para sahabat. Kemudian yang mendengarkan dari sahabat, dari kalangan tabi'in minimal 10 orang. Terus setiap tingkatan itu yang disebut dengan mutawatir. Dan hadis berkaitan dengan hal ini, ya, tadi Ustaz sampaikan, ada dari siapa? Ali, sahabat Ali, ada dari sahabat Abu Hurairah, ada dari sahabat Anas bin Malik, ada dari sahabat Al-Mughirah. Berarti kan banyak, ya. Bahkan di dalam Musnad Al-Bazzar, Abu Bakar Al-Bazzar di dalam musnadnya, beliau mengatakan, beliau meriwayatkan annahu rawahu anin Nabi alaihi salatu wassalam nahu min arba'ina nafsan minas sahabah. Di dalam kitab Musnad Al-Bazzar, beliau meriwayatkan hadis ini, ada 40 sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Abu Bakar di dalam kitab Sarah Risalahnya, bahwa beliau mengungkapkan bahwa yang meriwayatkan itu lebih dari 60 sahabat. Bahkan ada yang mengatakan Abul Qasim Abdurrahman Ibnu Mandah, beliau mengatakan sampai berapa? Sampai 87. Jadi ada ulama meriwayatkan 40 sahabat, ada yang sampai mengatakan berapa? 60, ada juga 87. Ini menunjukkan bahwa mutawatir. Nah, kalau mutawatir itu kita
betul-betul menerimanya sepenuh hati, tidak perlu ragu-ragu sama sekali, dan tidak boleh mengingkarinya. Ya, karena kalau mengingkari hadis mutawatir ini sangat berbahaya. Nanti pembahasannya di akidah. Silakan tanya ke Ustadz akidah. Ya, bagaimana hukum orang yang menolak hadis mutawatir? Ya, kemudian apa maknanya? Apa maknanya? Tadi kan ada hadisnya banyak ya, beragam. Di antaranya adalah hadis Rasulullah SAW, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka ambillah tempatnya di neraka. Para ulama mengatakan maknanya falyanzil, maka rumahnya, tempatnya. Jadi orang yang berdusta atas nama Rasulullah, dia berdusta kepada Rasulullah, maka tempatnya adalah falyanzil, maka tempatnya di neraka. Ada juga ulama yang mengatakan artinya falyattakhid manzilahu minan nar. Falyattakhid manzilahu minan nar, maka ambillah tempatnya di neraka. Ya, intinya sama saja ya. Intinya sama saja bahwa orang yang berdusta secara sengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW, maka balasannya adalah neraka. Lantas apa makna hadis ini? Maknanya anna hadza jazaohu wa qad yuzaza bihi wa qad ya'fullahu al-karim anhu. Baik, sebelum ini ya, kita lihat ada saya ingin menukilkan perkataan salah seorang ahli hadis dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i, Imam Ibnul Mulaqqan. Imam Ibnul Mulaqqan ini salah satu ahli hadis dari kalangan mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, menjelaskan berkaitan dengan hal ini di dalam kitabnya At-Tawdih li Syarhil Jami' As-Sahih. Ya, perkataan beliau ini memberikan penjelasan yang sangat gamblang. Beliau mengatakan, man rawa hadithan alima aw dhanna annahu mawdu'un fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id. Barang siapa meriwayatkan suatu hadis, dia yakin atau ragu-ragu bahwasanya hadisnya itu palsu, maka dia termasuk ke dalam ancaman ini. Jadi misalnya ada seseorang, dia tahu bahwa hadis yang dia riwayatkan itu hadis palsu, dia sebar aja ke orang. Atau dia ragu-ragu, punya ngira-ngira kayaknya ini hadis ini palsu, nggak yakin. Dia nggak yakin. Ragu-ragu nih hadisnya bener apa enggak sih? Maka kata Imam Ibnul Mulaqqan, fahuwa dakhilun fi hadzal wa'id. Dia masuk ke dalam ancaman ini. Ancaman, dia termasuk kategori pendusta, ahadul kadzibin kata Rasulullah, dan juga ancaman falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempatnya di neraka. Kemudian beliau melanjutkan penjelasannya, idza lam yubayyin hala ruwatihi wa dha'fihim wa yadullu alaihi aidan qaulu sallallahu alaihi wasallam, man haddatsa anni bi haditsin yura annahu kadhibun fa huwa ahadul kadhibin wa man rawa haditsan dha'ifan, ya, la yadhkuru bisighatil jazm bi khilafil as-sahih wal hasan. Ya, intinya bahwa kata beliau termasuk diantaranya orang yang meriwayatkan hadisnya lemah, tetapi dia tidak menjelaskan hadis itunya lemah. Hadisnya itu lemah. Jadi kalau misalnya ada seseorang mau meriwayatkan hadis lemah, dia harus dijelaskan bahwa hadis itu lemah. Agar apa? Agar orang yang mendengar itu tidak mempercayai sepenuhnya bahwa perkataan itu adalah perkataan Rasulullah. Jadi kalau meriwayatkan hadis yang lemah, harus dijelaskan bahwasanya hadis ini lemah. Ya, misal ada hadis
yang sahih, ada hadis yang lemah. Sering mendengar hadis Rasulullah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Sebagian orang ada yang menambahkan wa muslimatin. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, tambahan wa muslimatin ini lemah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dengan adanya tambahan wa muslimatin ini lemah. Yang diterima adalah hanya sampai wa muslimin. Jadi kalau misalnya kita mau meriwayatkan hadis dhaif, ya kita harus sampaikan ini hadisnya lemah. Ya, saya pernah mendengar satu kisah syekh saya, namanya Syekh Saleh Al-Wadi'i. Beliau adalah guru hadis saya. Dari beliaulah saya mendapatkan sanad hadis. Ya, Syekh Saleh Al-Wadi'i ini, di mana dari beliau bisa bersambung ke Imam Muslim, ke Imam Al-Bukhari, dan para imam hadis yang lainnya. Beliau pernah bercerita bahwa suatu hari ketika habis khutbah, beliau khutbah kemudian jadi imam. Setelah itu selesai, ada orang yang berdiri ngasih nasihat. Ngasih nasihat. Dia banyak ngungkapin hadis. Hadis yang diungkapin dari awal sampai terakhir hadisnya palsu. Dari awal sampai terakhir hadisnya palsu. Ya, begitu selesai kata Syekh dipanggil, "Sini kamu. Kamu tahu hadis yang kamu sampaikan tadi itu derajatnya apa?" Si orang yang ngasih nasihat nih, tausiah nih, dengan pede mengatakan, "Hadis tadi adalah hadis yang saya ambil dari kitab Imam Ibnul Jauzi." Apa nama kitabnya? Al-Mawdu'at. Syekhnya ketawa. Tahukah kalian apa kitab Al-Mawdu'at? Kitab Al-Mawdu'at itu kitab yang mencantumkan hadis-hadis palsu. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita. Terkadang kita asal nemu hadis dalam buku, kemudian kita sebarkan. Kita belum pastikan itu buku, misalnya dia sedang ngasih contoh bahwasanya itu tuh hadis palsu atau apa, kan biasanya ada keterangan. Nah, ini orang nukil begitu saja dari kitab kumpulan hadis palsu, lalu dia dijadikan sebagai bahan ceramah, tausiah, kultum. Wah, ini berbahaya sekali. Padahal kitabnya sih bagus. Jadi kalau kita pengen tahu hadis-hadis palsu, ya bisa ngerujuk buku ini, tapi bukan berarti dijadikan sebagai bahan ceramah. Nah, ini masih, jadi kalau ada yang bertanya nih, untuk teman-teman yang di Zoom, bisa langsung kirim pesan di chat ya, biar nanti saya jawab di akhir pertemuan. Ya. Nah, ini salah satu peringatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang bahayanya kita asal meriwayatkan hadis padahal Rasulullah tidak mengatakan, lalu kita katakan. Kemudian pertanyaannya adalah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar," barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka tempatnya di neraka. Lalu ada orang nih, misal kita ketemu orang meriwayatkan hadis palsu. Apakah kita langsung memvonis dia sebagai penghuni neraka? Nah, ini biasanya para penuntut ilmu yang masih awal-awal nih, ya, paling senang yang namanya memvonis orang. Berbicara hukum secara global itu beda dengan vonis secara personal. Tadi saya mengatakan secara global, barang siapa yang berdusta atas nama Rasulullah tempatnya di neraka. Memang begitu hadisnya. Tetapi kalau kita ketemu seseorang, dia meriwayatkan hadis maudhu, kita tidak boleh langsung buru-buru mengecap dia, memvonis dia sebagai penghuni neraka. Karena bisa jadi
dia nggak tahu sama sekali. Atau dia salah referensi. Nah, berkaitan dengan hal itu, karena bisa jadi seseorang walaupun sudah dikategorikan pendusta dan tempatnya di neraka, bisa jadi di akhirat Allah ampuni. Karena mungkin amal-amalnya yang lain atau karena rahmatnya Allah. Nah, ini berkaitan dengan masalah pelaku dosa besar. Jadi kalau pelaku dosa besar berdasarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, maka di akhirat itu nanti tergantung kehendaknya Allah. Allah mungkin mengampuni, Allah juga mungkin menghukumnya sesuai dengan dosa. Tetapi dia tidak kekal selama-lamanya di neraka. Jadi perkataan hadis maka tempatnya di neraka ini tidak juga menunjukkan berarti kekal selama-lamanya di neraka. Karena berdasarkan ayat-ayat dan dalil-dalil yang lain, diantaranya dalam surat Al-Ma'idah, surat An-Nisa, bahwa yang kekal selama-lamanya itu adalah orang yang melakukan kesyirikan. Ya, pelaku kesyirikan, orang-orang yang kafir, itulah yang kekal selama-lamanya di neraka. Adapun pendusta yang tadi disebutkan oleh Rasulullah, maka tempatnya di neraka, itu juga tidak menunjukkan selama-lamanya di neraka. Atau mungkin bisa jadi Allah ampuni dosa. Tapi jelas, perbuatannya sendiri jelas perbuatan dusta atas nama Rasulullah itu termasuk dosa besar. Ya. Kemudian tentu ini juga berlaku secara umum dan memberikan faidah kepada kita di dalam bab ini agar kita betul-betul berhati-hati menyampaikan sabda Rasulullah. Kita harus betul-betul yakin. Kalau kita yakin ini sabda Rasulullah, sampaikan. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi harus kita pastikan terlebih dahulu. Tapi kalau kita tidak punya ilmunya, jangan berani-berani berbicara tentang agama. Jangan sekali-kali mengatakan ini dari Rasulullah, padahal kita belum tahu kebenarannya. Apalagi di era sekarang, baru sekali lihat TikTok, konten TikTok, baru sekali melihat podcast, langsung berfatwa. Ingat, kalau tidak punya ilmu atau sumber ilmunya juga belum jelas, maka ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 36, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi kalau kita tidak punya ilmu, jangan berani-berani berbicara. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggung jawabannya. Nah, ini bab yang kedua dalam pembahasan kita. Kemudian bab yang ketiga ini sangat bermanfaat sekali nih untuk kita di era sekarang nih, era sosial media, ya, era TikTok, era Instagram, era Facebook, ya, era digital, di mana akses berita itu sangat cepat, ya, update itu betul-betul cepat. Bab yang akan kita bahas ini sangat bermanfaat sekali, ya. Apa itu? Bab tentang an-nahyu 'anil hadithi bi kulli ma sami'. Larangan berbicara setiap apapun yang didengar. Larangan berbicara setiap apapun yang didengar. Hadis ini diriwayatkan dari jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'.
kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta dia berbicara dari apapun yang ia dengar. Kemudian Imam Muslim mencantumkan asar-asar yang lain, diantaranya dari sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bihasbil mar'i minal kadzib an yuhadditsa bikulli ma sami. Cukuplah seseorang dikatakan sebagai pendusta manakala dia berbicara apapun yang ia dengar. Kemudian Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan i'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddatha bikulli ma sami' wala yakunu imaman abadan wa huwa yuhadditsu bikulli ma sami'. Ketahuilah, seseorang itu tidak akan selamat kalau dia berbicara apapun setiap yang ia dengar. Dan seseorang yang selalu berbicara dari apapun yang ia dengar tidak akan jadi imam selama-lamanya. Ya. Dan banyak sekali perkataan para sahabat yang berbicara tentang hal ini. Ya. Kemudian yang terakhir sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan ditulis dulu. Ya. Yaitu tentang an-nahyu anir riwayati anid du'afa wal ihtiyat fi tahammuliha. Ya, larangan meriwayatkan dari orang-orang yang lemah dan hati-hati di dalam meriwayatkannya. Hadis dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayakunu fi akhiri ummati unasun yuhadditsunakum ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Jadi Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang suatu masa dari umatku di mana manusia menyampaikan hadis yang kalian tidak pernah dengar dan bapak-bapak kalian tidak pernah dengar. Maka berhati-hatilah terhadap mereka dan jauhilah mereka. Jadi ini peringatan dari Rasulullah dan memang terjadi. Ya, terjadi di setelah masa-masa kemudian, bahkan di hadis setelahnya juga ada perkataan para ulama bahwasanya kenapa akhirnya munculnya penyaringan hadis sangat ketat itu tatkala terjadi fitnah pada umat ini, munculnya para pendusta. Baru setelah itu, kalau dulu nggak ada tuh memastikan di zaman sahabat bener nih dari Rasulullah nih ngomong nih, bener nggak ada begitu. Setiap sahabat ngomong percaya. Kalau sahabat Nabi ngomong pasti percaya. Tapi setelah generasi setelahnya, setelah terjadi fitnah, muncul suatu fitnah, muncul para pendusta, barulah kamu meriwayatkan ini dari siapa? Ditanya terus. Ya. Nah, akhirnya terjadilah penyeleksian yang sangat ketat. Tapi alhamdulillah kitab Sahih Muslim ini kitab yang dipercaya kesahihannya. Baik, dua pertanyaan langsung. Silahkan dari bapak-bapak dulu ya. Silahkan jika ada yang bertanya langsung. Kalau ada. Ya, kalau tidak ada dari ibu-ibu juga nggak apa-apa, silahkan. Ya, kalau nggak ada berarti saya akan bacakan pertanyaan yang sudah dikirimkan di chat Zoom ya. Baik. Pertanyaan dari Abdurrahman As-Siddiq. Abdurrahman As-Siddiq. Beliau bertanya, izin bertanya Ustadz, apakah di zaman sekarang jika seseorang mengerjakan suatu amalan yang ia hanya jumpai dari kitab-kitab hadis atau dari kitab-kitab fikih tanpa melalui periwayatan seperti zaman dulu, apakah amalan yang ia kerjakan sah
dan berpahala? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Pertanyaan yang sangat bagus. Juga ini terkait dengan pertemuan sebelumnya. Jadi memang sekarang itu pembukuan hadis-hadis Rasulullah SAW sudah selesai dan kita sebut sebagaimana pertemuan sebelumnya sebagai kitab induk. Apa yang dimaksud dengan kitab induk? Kitab induk adalah kitab yang ditulis oleh si penulisnya bersambung sanadnya kepada Rasulullah. Seperti Imam Muslim. Dia tulis, dia dengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya, gurunya mendengar dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Maka hadis-hadis Rasulullah itu sudah dituliskan semua itu di dalam kitab-kitab induk. Nah, disitulah para ahli hadis meneliti. Ya, meneliti. Maka kalau hadisnya sahih, makbul, itu diterima dan bisa dijadikan sebagai dalil. Tapi kalau misalnya hadisnya lemah, nah lemah pun tingkatannya macam-macam. Ada yang ringan, ada yang parah. Maka ini tidak bisa dijadikan sebagai dalil suatu hukum. Nah, berkaitan dengan amal ibadah, maka amal ibadah seseorang, amal ibadah harus berdasarkan dalil. Ya. Nah, berdasarkan dalil ini, para ulama sepakat bahwa ada 3 sumber dalil yang disepakati oleh para ulama. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Jadi kalau ada suatu ibadah yang sudah berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', maka kerjakan. Atau ada juga yang keempat, mayoritas ulama menggunakan, walaupun urutannya berbeda-beda, yaitu qiyas. Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', kemudian qiyas. Maka kita pastikan bahwa ibadah yang kita kerjakan itu ada enggak dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Kalau sudah Ijma' selesai, walaupun kita enggak tahu dalilnya. Kenapa? Karena Ijma' itu pasti berdiri berdasarkan dalil. Jadi tidak semua perkataan yang ada di buku-buku itu benar dalilnya dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Nah, kalau kitab-kitab yang sekarang, ya tentu ya tinggal kita nilai. Dia pastikan kalau nukil hadis merujuk ke hadis siapa, periwayatan siapa. Nah, itu secara umum seperti itu ya, Saudara Abdurrahman As-Siddiq. Mungkin sebelum saya lanjutkan lagi pertanyaannya, insya Allah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini nanti saya buka pertanyaan tidak terbatas waktu ya. Kalau hanya pertemuan di Zoom ini kan waktunya terbatas. Jadi silakan para peserta member kajian ketika menemukan suatu permasalahan bisa layangkan pertanyaan ke nomor admin. Nanti akan dijawab. Insya Allah saya akan menjawab. Nanti saya kirimkan ke grup. Ya tentu akan tidak seluruh pertanyaan nanti ya mungkin apakah per pekan atau bagaimana nanti teknisnya akan diumumkan. Intinya pertanyaan bisa dilayangkan kapan saja, nanti jawaban akan dikirimkan di grup atau nanti akan dibuatkan video secara khusus, nanti bisa ditayangkan. Baik, ini dari Heri Yusuf. Heri Yusuf ada di Papua. Ya, Heri Yusuf bertanya, izin terkait hadis-hadis dhaif, misalnya tentang hadis buka puasa Allahumma laka sumtu. Terima kasih Ustadz dari Papua ya. Intinya bahwa kita pastikan terlebih dahulu bahwa yang kita amalkan itu bukanlah hadis palsu atau hadis lemah, hadis dhaif. Hadis dhaif itu hadis lemah, cabangnya banyak. Kalau kita sudah tahu bahwa hadis itu lemah, maka kita tinggalkan. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu, ya boleh teliti. Sekarang itu gampang.
Eranya gampang. Ya, kita tanya, kita bisa searching di Google, cek ada nggak ulama yang mensahihkan hadis itu. Karena terkadang ada hadis yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada ulama yang mensahihkan, ada juga ulama yang mendhaifkan. Nah, kalau Anda sudah bisa meneliti sendiri, maka lakukan sesuai dengan kapasitas ilmu Anda. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka ikutilah ulama yang dipercaya. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya, maka berilah fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan jika kalian tidak mengetahuinya. Jadi silahkan bagi yang belum bisa meneliti hadis, bertanya kepada ahli hadis. Ya. Kalau nggak bertanya ketemu ahli hadis, sekarang banyak yang mengerti maktabah syamilah, itu kan nyari hadis dhaif, hitungannya detik. Ya. Hitungannya detik. Ya, nyari hadis aja hitungannya detik. Kalau dulu mungkin berbulan-bulan ya. Kalau sekarang hitungannya detik, cepat dengan adanya aplikasi. Ya. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Syahri Gunawan. Oh, bukan Syahrul Gunawan ya, Syahri Gunawan. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang ulama mutaakhirin yang mentahrijh hadis Bukhari dan Muslim dengan derajat dhaif? Ya. Semisal Syekh Albani, ya. Syekh Albani rahimahullah, beliau termasuk ulama kontemporer yang banyak berkontribusi di bidang hadis. Ya. Beliau banyak kontribusinya di bidang hadis, tetapi saya secara pribadi berkaitan dengan hadis kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, saya mengikuti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa kedua kitab itu adalah yang sudah disepakati kesahihannya. Jadi saya tidak terpengaruh jika ada ulama siapapun yang menyelisihi apa yang sudah disepakati. Ya, apa yang sudah disepakati, terlebih yang menukilkan kesepakatan itu sekelas Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau ahli hadis dan juga ahli fikih. Jadi saya lebih mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah bahwa Bukhari Muslim itu sudah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Jadi tidak perlu lagi kita ngecek, ya, capek-capek ngecek sahih apa tidak sahih. Ya. Dua menit lagi nih ya, 2 menit lagi. Sepertinya tidak kebaca semua nih ya. Mungkin ini yang terakhir dari Zamzam Ismail Abdullah. Izin bertanya Ustadz, dengan ancaman menyampaikan hadis palsu itu sangat keras, lantas apa sebenarnya yang menjadi motivasi bagi orang pengarang kitab mencantumkan hadis maudhu dalam kitabnya? Misalnya kitab yang terkenal yang dikaji di berbagai pesantren di Indonesia, Duratun Nasihin, di dalamnya sekitar 250-an hadis maudhu dicantumkan di sana. 30% dari total hadis yang ada di sana, 30% hadis dhaif, barulah sisanya hadis sahih dan hasan. Baik, ya. Pertama tentu saya tidak mengetahui apa motivasi seseorang mencantumkan hadis dhaif di dalam kitabnya. Tetapi terlepas dari pertanyaan tadi, ada beberapa dorongan-dorongan kenapa seseorang itu menyampaikan hadis dhaif. Ya. Ini sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya dan saya terlepas dari pertanyaan yang tadi, saya ulang, ya, bahwa di antara penyebab kenapa seseorang meriwayatkan hadis, bahkan hadis lemah, bahkan sampai hadis palsu, di antaranya memang ada yang sengaja juga. Sengaja untuk merusak Islam, maka disebarlah hadis-hadis palsu. Ada unsur yang sebagian orang ada yang sengaja. Kemudian yang kedua, ada juga yang dalam rangka memotivasi. Dalam rangka memotivasi. Nah, berkaitan dengan memotivasi atau dikenal dengan fadhailul a'mal, disinilah letak perbedaan pendapat kalangan para ulama. Jadi para ulama itu berbeda pendapat, bolehkah menjadikan hadis lemah itu sebagai dasar untuk
fadhailul a'mal, untuk memotivasi amal. Ada ulama yang membolehkan dengan syarat. Di antara syaratnya hadis lemah yang dimaksud, ya, hadis lemah yang dimaksud bukanlah hadis lemah yang parah. Jadi lemahnya masih ringan. Kemudian yang kedua, masih di bawah naungan dalil-dalil yang kuat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya. Ada juga yang melarang secara keras. Dan tentu itu hanya berkaitan dengan fadhailul a'mal saja, tidak berkaitan dengan akidah. Kalau berkaitan dengan akidah sama sekali tidak boleh. Nah, memang banyak sekali buku-buku yang beredar di tengah-tengah masyarakat yang seperti itu, tetapi ini juga tidak menjadi penghalang bagi kita untuk tidak berhati-hati, karena insya Allah di era sekarang ya, kitab apapun yang kita baca kita juga bisa menyandingkan dengan kitab yang lain. Kita cek, nih bener nggak ya hadis di sini. Kemudian karena saya juga dulu pernah waktu nyantri itu, zamannya nyantri, saya lupa usia MTS apa SMA, kayaknya usia SMA lah, menghafal hadis. Ada satu kitab, setiap bab itu 10 hadis. Waktu itu lomba menghafal hadis. Alhamdulillah saya menang walaupun hadiahnya hilang. Ternyata hadis-hadis yang saya hafal banyak yang palsu. Ya, ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Ya tentu ya, walaupun kita sudah temukan hadis di berbagai buku, itu jangan cukup di situ. Tapi kita cek lagi tuh, ini bener nggak hadisnya. Kecuali mungkin Bukhari, Muslim. Nah, tapi terlebih sekarang gampang, ya. Sekarang gampang. Sebelum era digital, ini tambahan yang terakhir ya, lewat 2 menit. Sebelum era digital, dulu ada namanya kamus hadis. Ya. Kamus hadis ini, kalau kita ketemu hadis, ujungnya aja, tengahnya aja, atau ujungnya aja, kita langsung bisa buka kamus itu, langsung dirujuk. Buka kitab ini, buka kitab ini, buka kitab ini, itu langsung ketemu. Tahukah kalian siapa yang menyusun kamus hadis itu? Orientalis, non-muslim. Di antara penulis yang muslim kalau tidak salah 1. Jadi non-muslim pun mereka mempelajari, mereka bahkan menyusun, dan kitabnya dipakai oleh kaum muslimin. Padahal penyusunnya adalah orientalis, musuh-musuh Islam, non-muslim. Tapi bukunya bermanfaat. Ya. Artinya itu tidak menunjukkan sama sekali ya kalau bukan muslim ya amalnya walaupun bagus itu sia-sia. Nah, mungkin itu saja pertemuan kita pada kesempatan ini. Silakan bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa dilayangkan via pesan WhatsApp ke nomor admin, dan insya Allah akan dibalas, di-share di grup, atau nanti kalau sempat dibikinkan video secara khusus agar bisa ditayangkan. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz.